atau selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini kita akan membahas 2 Korintus 10-13 tentang bermegah dalam Tuhan. Saya beri sedikit latar belakangnya. Kalau Anda membaca surat kedua Korintus ini, karena sebenarnya ada 4 surat kepada Korintus ya, tapi yang nyata yang bisa kita lihat itu secara jelas cuma dua surat. Nah, ini di yang surat yang kedua ini, di bagian pertama ada pembelaan dari Paulus dan surat rekonsiliasi. Ini jadi dia di sini banyak sekali memang Paulus mengalami serangan dari orang-orang Korintus maupun pengajar-pengajar palsu di sana. Dia mendapat serangan banyak sehingga dia harus membela dirinya. Kemudian di bab 8 dan 9 dia bicara tentang kolekte. Ini bagus sekali ya dasar dari kolekte. Bagaimana orang-orang di Korintus diminta juga memberi kolekte kepada untuk jemaat di Yerusalem, dan dia sendiri sebelumnya seperti menolak uang pemberian. Nah, ini menjadi kontroversi di situ, tapi dia kemudian menjelaskan mengapa kita perlu memberi kolekte. Baru di 2 Korintus 10-13 ini serangan yang semakin keras, dan Paulus rupanya ingin mengunjungi jemaat di Korintus. Nah, sebelum dia mengunjungi ini, dia menulis surat. Sebetulnya surat ini surat yang keras, tetapi emosi Paulus itu sudah reda ketika dia menulis surat ini, dan dia mencoba menenangkan orang di Korintus supaya nanti bisa menerima dia untuk kunjungan yang ketiga ke Korintus itu. Ini mungkin ditulis tidak lama setelah 2 Korintus 1-9. Dia di sini tema utamanya dia berjuang keras membela kerasulannya karena dia diserang oleh banyak orang, termasuk oleh guru-guru palsu, yang dengan cara ini dia menunjukkan bahwa kerasulan dia itu ada otoritas, dia punya kekuatan, tetapi sekaligus dia nanti tunjukkan kelemahannya. Nah, di sini kalau di bab 2 Anda lihat banyak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus ya tentang makna salib dan sebagainya. Di sini hampir tidak ada pengajaran, ya, hampir tidak ada, tetapi kita mendapat tema yang bagus sekali, yaitu soal bermegah. Apakah kita boleh bermegah atau tidak? Dan Paulus pakai di sini untuk melawan saingan-saingan dia, yaitu rasul-rasul palsu itu. Ini teksnya, dikatakan, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ini memang surat yang dianggap surat keras sekali dari Paulus. Ya, tetapi masih untung ketika dia nulis sepertinya emosinya sudah agak turun. Ya, karena dia marah sekali kepada orang-orang di Korintus. Ini ada lawan-lawannya. Saya tidak baca teksnya, nanti sembari membahas karena cukup banyak, kita akan tengok ayatnya ini ya. Mudah-mudahan Anda sudah membaca, itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, nanti toh kita akan lihat juga teksnya, walaupun tidak secara mendetil karena waktu yang singkat. Saya beri latar belakangnya, mengapa surat ini ditulis. Jadi pertama, Anda sudah ikut ya pelajaran tentang surat 2 Korintus ini, itu ada ketegangan antara Paulus melawan jemaat di Korintus. Ya, terjadi ketegangan. Ketegangan ini dipicu oleh munculnya penyusup yang menginjili jemaat. Jadi ada pengajar-pengajar atau rasul-rasul palsu yang mengajar mereka, dan orang-orang ini, rasul-rasul ini, membawa surat rekomendasi. Jadi dia tidak sembarangan. Jadi orang kalau mengajar, dia harus punya surat rekomendasi. Itu di zaman dulu banyak misionaris itu diutus, dan mereka membawa surat rekomendasi. Hanya saja di sini tidak jelas siapa yang memberi rekomendasi dan siapa rasul-rasul ini.
oleh Paulus mereka disebut apostoloi, jadi rasul, tetapi tampaknya bukan salah satu dari 12 murid. Itu jelas sekali bukan mereka. Kemudian oleh Paulus kadang-kadang dia disebut rasul-rasul tiada taranya. Itu kalau Anda lihat di ayat 5 di bab 11, di situ dikatakan ya, namun menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Dia mau nyaingi mereka, Paulus. Jadi perlu sebut rasul-rasul yang tiada taranya. Dan disebut juga rasul-rasul palsu. Jadi pseudo-apostoloi. Ini rupanya di mata Paulus mereka ini guru palsu. Nah, orang-orang ini karena dia membawa rekomendasi, dia mempersalahkan Paulus karena dikatakan kamu tidak punya otoritas. Kok berani-beranimu mengajar di sini, kamu tidak punya otoritas. Kamu siapa yang angkat kamu jadi rasul? Mengalihkan dia memiliki hak untuk mendapat honor. Jadi guru-guru ini mengajar harus dapat honor karena mereka dapat surat rekomendasi seperti filsuf-filsuf yang keliling, ya mereka dapat duit dan menerima bantuan dari jemaat yang dia kunjungi. Itu sudah kewajiban dari jemaat menolong misionaris yang datang. Tetapi Paulus menolak. Paulus sendiri tidak mau menerima bantuan itu. Karena itu dia katakan kamu palsu. Karena kamu tidak sama seperti kami yang menerima honor, kamu tidak mau menerima honor. Menolak di situ. Dengan menolak ini, ini punya makna negatif. Karena kamu menolak, ini menimbulkan masalah. Kamu seperti kurang menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan berharga, orang beri, kamu tidak mau kasih, tidak dihargai. Selain itu, bagi orang Korintus, karena Paulus tidak menerima sumbangan dari mereka, uang dari mereka, mereka tersinggung. Kamu ini pikir kami ini kelas 2, tidak punya uang. Kamu tidak mau terima uang kami, padahal kami tahu engkau menerima uang dari jemaat di Makedonia. Kenapa dari kami tidak mau? Jadi mereka anggap dipermalukan oleh Paulus, dianggap kelas 2. Jadi sikap inilah yang kemudian membuat konflik Paulus dengan jemaat di Korintus. Karena itu salah satu perbantahan ini nanti hubungan buruk Paulus ini dengan jemaat maupun dengan para rasul itu. Karena itu teks ini perlu dibaca sebagai perdebatan untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Jadi Paulus mau mencoba meredakan konflik dengan jemaat di Korintus ini karena dia mau datang. Paulus mau datang, kalau Anda baca di bab 13 ayat 1 sampai 10, itu jelas sekali Paulus katakan dia akan datang mengunjungi mereka. Kalau saya baca di bagian yang terakhir, itulah sebabnya di ayat 10 ya, bab 13, itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi ini surat keras sekali dia berikan, tolong dibaca supaya nanti kalau aku datang, kita tidak berkelahi. Ya, ini surat keras yang disampaikan oleh Paulus. Itu kurang lebih konteksnya. Di bab 10, saya tidak detail berbicara di sini, tapi saya akan cari poin-poinnya secara menyeluruh untuk membantu kita memahami cara pikir Paulus tentang bermegah dan mengapa dia bermegah di sini. Paulus menasihati jemaat di Korintus dan memberitahukan tentang rencana kedatangannya itu. Nah, itu dia sudah sampaikan di awal sebelumnya, di bab 10 pun dia sudah ingatkan dia mau datang itu. Dan ini dia mau menyampaikan nasihat akhirnya, hindari kekacauan, hidup yang tidak teratur, dan dosa. Dia ada nasihat sedikit, tapi bukan itu tekanannya. Kemudian uji dan periksa diri mereka sendiri. Kamu jangan nyalah-nyalakan aku, tuduh-tuduh. Coba lihat dirimu, kekuranganmu apa. Nah, tapi tema khusus di bab 10-13 ini adalah bermegah. Ya, ini oke lah ya. Ini pertama dia tunjukkan mengapa dia bermegah, lalu dia membela diri. Mengapa dia bermegah, lalu dia memuji dirinya seakan-akan menyimpang dari kebiasaan dia.
Mestinya dia tidak mau bermegah, tapi tiba-tiba kenapa dia bermegah di sini? Yang menarik. Ya, di teks 2 Korintus 10:1-18 ada dua bagian penting di sini. Pertama, itu motif kedatangan Paulus di waktu yang akan datang. Karena dia mengatakan, saya nanti akan datang. Dan di sini dia sudah mencela mereka. Coba Anda lihat di ayat 2. Ya. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang yang tertentu, yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ini karena Paulus rupanya dikritik, ya, hidup duniawi, tidak benar, dan sebagainya. Di ayat 11, namun hendaklah orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi intinya mereka olok Paulus. Kamu Paulus cuma pinter menulis. Kalau kamu nulis, woi suratmu keras sekali. Dada. Tapi kalau berhadapan muka, seperti ayam sayur. Kamu pengecut. Gak berani. Ngomongmu gak jelas. Nah itu. Ya mengolok Paulus di situ. Jadi karena itu Paulus di sini akan membela diri sebelum dia akan datang secara langsung kepada mereka. Nah, ayat ini karena memberi latar belakang teks ini di pasal 10 ini yang 1-6 dan 9-11 itu paralel. Intinya yaitu ketika hadir secara pribadi, Paulus itu penakut. Lihat, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi dia katakan, kamu bilang aku ini cuma beraninya dari jauh. Sekarang dia menasihati Yesus dengan atas nama Yesus yang lama. Ini juga yang di 9 ayat 11. Itu juga modelnya sama. Kamu beraninya cuma ketika berjauhan. Ya, keras kalau berjauhan, tapi coba dekat, nggak berani. Ya. Dan dipakai, saya tulis ini untuk mengantisipasi kunjungannya nanti ya. Lalu Paulus memberikan jawaban atas tuduhan dia disebut pengecut kalau datang. Ini pembelaan Paulus, tuduhan tegas dan keras hanya dalam surat-suratnya. Aku tidak tegas dan keras hanya dalam surat. Datang pun aku berani. Nah ini, jadi jangan bilang aku pengecut. Dan jangan nuntut aku supaya aku hanya berani-berani, pura-pura berani, ya. Tidak betul-betul tegas di dalam surat-suratku. Nah ini, oke. Ini lalu di ayat 7-8 sulit dipastikan karena dia katakan di sini, dikatakan, tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus sama seperti dia. Nah ini persoalan lain di sini kita lihat yang nanti dia akan bahas terus. Ini persoalan pertama, umat itu katakan kamu beraninya cuma keras di surat. Coba datang, mana berani kamu? Itu. Kedua, tentang kuasa Paulus, kamu otoritasmu mana sebagai rasul? Nah, di sini dia katakan, kalau kami milik Kristus, di ayat 7 ya. Jadi tengoklah di depan mata ya, kalau yakin bahwa ia adalah milik Kristus, artinya milik Kristus, seringnya punya kuasa, ya, otoritas kerasulan. Maka tentang otoritas apostolik ini lalu nanti dia akan bicara di situ, bahwa saya punya otoritas. Kalian tuduh saya tidak punya surat rekomendasi, tidak punya otoritas. Maaf. Dia akan jawab gitu. Karena itu dia menyiapkan bab baca untuk tindakan bermegah yang akan disebutnya di ayat 12-18 ini. Jadi ini persiapan mengapa Paulus nanti berbicara tentang bermegah. Jadi Paulus bicara tentang milik siapa sesungguhnya dia itu. Karena dia bilang, siapa milik Kristus, punya otoritas Kristus, siapa? Saya punya. Dan otoritas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan dia menjelaskan hak istimewa kerasulannya. Karena dia punya hak istimewa kerasulan,
lalu dia bisa bermegah. Itu poinnya ya. Dibilang pengecut, beraninya cuma jauh-jauh. Kedua, kamu tidak punya otoritas. Kok berani-beraninya kamu mengajar di sini? Nah, ini ketegangan yang ada di antara Paulus dan jemaat di Korintus, terutama dipicu oleh pengajar-pengajar palsu, rasul-rasul palsu menurut Paulus ya. Oke, jadi Paulus pertama tampaknya sudah menjawab tuduhan pengecut ketika berhadapan muka. Dia bela diri dan mengaitkan dengan teladan yang ditunjukkan Kristus, yaitu bahwa Kristus yang merendahkan diri. Aku memperingatkan jemaat, demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ini teknik Paulus di awal. Argumentasinya nanti didasari pada Kristus yang lemah lembut dan ramah. Demi Kristus yang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk kita. Nah, apakah saya muridnya bisa bermegah melawan rasul-rasul lain itu yang bermegah? Gimana? Karena mereka ngolok-ngolok saya. Kamu apa? Bisa apa? Ngomong nggak jelas dan seterusnya. Ini kita lihat latar belakangnya di situ ya, serem nih. Dilihat dikatakan, memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Nah, ini dia mulai berargumentasi menyerang guru-guru palsu itu yang membanggakan dirinya, menuduh Paulus tidak ada apa-apanya. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Perhatikan, soal bermegah melampaui batas. Jadi orang-orang ini, guru-guru palsu ini, mereka bermegah, mengolok-ngolok Paulus di situ. Sekarang, apa jawaban Paulus? Jadi, seperti saya katakan, ada kaitan erat antara ayat 8 di pasal 10. Kan di situ katakan, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Dalam hal itu, aku tidak akan mendapat malu. Jadi dia katakan, aku didapat tugas dari Tuhan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Aku dapat ini dari Tuhan. Sehingga sebetulnya nggak berlebihan kalau aku bermegah atas kuasa itu. Aku bisa bermegah. Karena aku dapat kuasa itu dari Tuhan. Tetapi, nah, tiba-tiba di ayat 12, ayat 12 ini, karena ini malah bahkan ini awal mengapa dia nanti bermegah itu. Memang kami tidak berani menggolongkan, membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji dirinya. Dikatakan, ya saya tidak mau membandingkan diri saya dengan orang-orang yang memuji-muji dirinya. Dia tidak berani membandingkan dirinya dengan orang yang puji-puji dirinya, begitu saya hebat gini. Tapi ini teknik Paulus yang disebut dengan teknik sinkrisis. Jadi gaya bicara di dalam bahasa Yunani kuno yang menyindir orang, bahasa ironis. Saya tidak mau puji diri saya, tapi nanti dia justru lakukan itu untuk menghantam lawannya. Nah, demikian secara ironis Paulus menyangkal niat untuk membandingkan diri. Karena apa? Dia mengklasifikasikan diri dengan lawan. Saya tidak mau bandingkan, tidak mau seperti mereka. Kenapa saya tidak mau seperti mereka? Karena mereka membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda lihat di 12b, mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Nah, itu gimana kok bermegah memuji, saya hebat, tapi bandingkan dengan siapa? Dengan diri sendiri. Nah, itu kan bodoh. Kamu bodoh. Bukti kekurangan mereka dalam memiliki pengertian yang benar. Jadi kenapa kamu percaya kepada mereka? Mereka puji-puji, banding-bandingkan dirinya, tapi dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Ya, gimana kau bilang dia hebat? Ya, itu Paulus katakan,
Alangkah bodohnya. Sebab ini menggiring ke bermegah melampaui batas yang tidak bijaksana. Nah, apa artinya melampaui batas itu nanti? Pertama ya, lihat tema yang di Paulus menyerang mereka, yaitu bentuk memuji diri dalam zaman dulu itu lazim. Ya, di bangsa kita juga ada mungkin bangsa-bangsa tertentu, ya suku-suku tertentu suka puji-puji diri, dan itu lazim. Bagi kita mungkin aneh, sombong, tapi ada suku tertentu suka puji-puji diri. Jadi metode memuji diri itu untuk meningkatkan keutamaan dan pencapaian diri sendiri dan menjatuhkan nilai lawan-lawannya. Terutama kalau orang berdebat, oh dia saya hebat, saya gini lulusan ini, wah, supaya lawannya keder dulu. Itu satu teknik. Nah, tampaknya lawan-lawan Paulus itu memuji dirinya sendiri, membandingkan diri mereka sendiri, bukan saja satu sama lain, melainkan juga dengan Paulus sebetulnya. Ya. Menganggap diri mereka lebih tinggi daripada Paulus, dan memegahkan otoritas mereka. Mereka punya otoritas, karena punya surat rekomendasi. Paulus tidak punya. Nah, karena itu Paulus bicara tentang dirinya, tentang apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia harapkan untuk ia lakukan. Kami tidak mau bermegah melampaui batas. Maksudnya, dia sekarang membandingkan dirinya dengan lawan-lawannya, orang yang dia sebut memuji-puji dirinya sendiri. Yang disebut di situ, dia katakan, dia lawan mereka, dia kata, menuduh kamu tuh memuji diri sendiri dan menekankan bahwa sikap yang demikian itu tidak bisa diterima dan tidak pantas. Kamu tuh sebenarnya cuma muji-muji dirimu sendiri. Apa yang kamu buat? Kamu memuji dirimu melampaui batas. Jadi standarnya memuji diri adalah otoritas yang diberikan Allah kepadanya. Saya memuji diri karena Tuhan beri saya otoritas. Nah, dalam bagian ini semakin jelas bagaimana Paulus memahami secara konkret otoritas itu gimana. Dari mana kamu dapat bukti kamu punya otoritas? Otoritas itu ada di lingkup yang diberikan Allah kepadanya. Dan otoritas itu apa? Wilayah atau provinsi tempat Paulus memaklumkan Injil dan tempat ia berhak melakukannya. Perhatikan di sini masalah wilayah. Di mana buktinya kamu punya otoritas? Ya, saya punya otoritas, saya ditugaskan Tuhan untuk satu wilayah di mana saya bisa bekerja. Di mana saya bisa merintis gereja yang semula tidak ada. Jadi ketika saya merintis di awal, yaitu otoritas saya. Korintus termasuk wilayah ini, karena ketika Paulus ke Korintus, belum ada orang Kristen di sana. Dia yang merintis. Jadi wilayah itulah yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Karena itu Paulus tidak melampaui batas yang sah baginya, dan tidak mengambil keuntungan bagi apa yang orang-orang lain lakukan. Dia katakan, saya bekerja di tempat yang belum ada orang Kristennya. Jadi itu batas wilayah yang saya punya. Beda dengan orang-orang baru ini. Guru-guru palsu ini bekerja di mana sudah ada orang Kristen. Jadi mereka melampaui batas, itu kan wilayah saya. Kamu masuk di sana. Ini di pengulangannya, melangkah selangkah lebih jauh dalam wilayah. Aku tidak mau bermegah melampaui batas. Jadi sesuai dengan batas-batas yang dipatok Allah bagi kami. Batas itu sampai pada orang Korintus. Tempat dia bekerja itu sudah dipatok oleh Allah. Sebab kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Karena kamilah yang pertama datang kepadamu dengan Injil Kristus. Yang pertama ke kamu. Guru-guru palsu itu menyusul lalu bikin ajaran-ajaran yang lain-lain. Jadi karena itu dia katakan kami tidak bermegah tanpa batas. Yakni atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Di daerah yang tidak dipatok untuk kami. Jadi kadang-kadang saya tidak bermegah melampaui batas, artinya saya tidak bermegah atas wilayah-wilayah yang dikerjakan oleh orang lain. Saya akan bermegah untuk tempat saya bekerja ini, yaitu Korintus, dan itu Tuhan percayakan kepada saya. Jadi dengan kata lain, pembelaannya atas kegiatan misionernya di masa lalu di Korintus. Jadi nanti dari sini dia akan melihat ke masa depan seperti apa.
Paulus sangat mengharapkan pewartaan Injil dilakukan di wilayah yang melampaui wilayah orang lain. Jadi dia berharap sekarang wilayah saya sampai di Korintus, tetapi saya berharap kemudian saya bisa juga menyebarkan Injil di luar itu di mana kekristenan belum ada. Jadi itulah dia berharap memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada di Korintus. Dengan demikian kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lain jauh dan lebih jauh daripada daerahmu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain. Jadi jangan orang lain sudah bekerja di satu tempat, misalnya sudah kerja di Jakarta, udah bagus, maju, saya datang, saya bermegah, ini karya saya, hebat saya. Enggak. Ya, saya tidak bermegah melampaui batas. Cukup di tempat yang dipatok bagi saya. Jangan seperti guru-guru palsu ini. Wong di Korintus saya sudah lintis, mereka datang ngaco, lalu bermegah. Seakan-akan mereka yang melakukan semua itu. Nah, sekarang kesimpulan Paulus, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nih, di ayat 17. Ini kunci sebetulnya argumentasi dia. Dia pakai kata siapa yang bermegah, tapi maksudnya saya dan kalian ini, guru-guru palsu ini. Kalau kamu bermegah, kalau saya bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi, dengan membandingkan diri mereka sendiri satu sama lain, dan dengan bermegah atas pekerjaan orang lain, jadi pekerjaan Paulus tapi mereka yang bermegah, dan memuji diri sendiri, lawan-lawannya menunjukkan kekurangan mereka di dalam niat baik. Itu yang dia tegaskan di situ. Bagi Paulus, mereka itu tidak punya niat baik. Mengukur ini dia katakan, ya, alangkah bodohnya mereka. Itu. Jadi penerima surat membandingkan Paulus dengan penyusup dan menarik kesimpulan yang tepat, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji yang diterima, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ini tampaknya harus dipandang sebagai pengantar sekarang bagaimana Paulus nanti argumentasinya memegahkan Paulus. Nah, memegahkan diri. Nah, bagaimana kita lihat isi dari pelayanan Paulus di Korintus di bab 10-12, karena tidak mungkin kita uraikan satu persatu teksnya, saya akan fokus ke tema bermegah ini, supaya kita punya gambaran tentang bermegah secara umum di dalam surat Paulus, khususnya di dalam 2 Korintus, pasal 10-12, disusul dengan pasal 13, ya, penutup suratnya. Jadi sekali lagi cara berpikirnya begini. Tadi sudah saya tunjukkan, tapi baik kita flashback sedikit. Jadi terjadi persaingan di antara para penginjil. Karena Paulus sudah melayani di Korintus, dia pergi, datang penginjil-penginjil lain yang menyebarkan berita juga, lalu mengolok-olok Paulus. Gitu. Nah, persaingan seperti itu kan terjadi juga di antara para penginjil dewasa ini. Ya, tersembunyi, tapi nyata, bahkan sangat nyata. Ya, orang olok-olok yang lain, itu kan fenomen yang aktual sebetulnya di dunia atau di Indonesia, di dunia maya. Dan dalam hal ini, umat sebetulnya sangat diuntungkan kalau persaingan itu sehat, benar. Kan semakin maju kan, semakin bagus. Tetapi buruk sekali kalau itu tidak sehat. Ya, orang menjatuhkan, memberi ajaran-ajaran yang mengacau balukan. Ini kan bisa memecah belah lalu membuat orang bingung, ya enggak? Kemudian seringkali di dalam persaingan itu, untuk meningkatkan daya saingnya, seorang pelayan, pengajar memegahkan dirinya, menunjukkan kelebihannya masing-masing. Wah, saya dibilang ini hebat ya. Itu kecenderungan untuk menunjukkan kehebatannya di atas yang lain. Kalau perlu dia olok-olok lagi orang lain. Nah, bagaimana dengan Paulus? Ini saya kira aktual ya untuk dunia dewasa ini. Paulus pada umumnya menolak untuk bermegah, kecuali di dalam Tuhan. Kan dikatakan, kalau orang bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan.
Jadi kuat sekali, tadi sudah kita baca. Sudah disebut di 1 Kor 31, juga di 2 Kor 10 ayat 17 tadi. Nah, di dalam 2 Korintus 10:12, Paulus sepertinya keluar dari prinsip ini. Sepertinya dia tidak lagi pegang prinsip itu, ia bahkan bermegah atas kelemahannya. Jadi apa yang terjadi pada Paulus? Kenapa dia tiba-tiba bermegah? Nah, kita lihat bagaimana dia bermegah, mengapa terjadi. Jadi pertama, karena ada persaingan di Korintus. Jelas tadi ya. Orang-orang di Korintus mendengarkan pengajaran tentang Kristus bukan hanya dari Paulus, tapi banyak pewarta Injil yang lain. Ada Kefas, Apolos, tetapi juga ada rasul-rasul palsu. Kemudian masih ada filsuf hikmat yang sering mengadakan perdebatan dan diskusi filosofis di pasar-pasar. Itu lazim zaman itu. Nah, ajaran mereka seringkali berbeda dengan ajaran iman yang disampaikan Paulus. Misalnya aliran dari Gnostik misalnya, banyak yang berbeda. Nah, masalahnya, para pengajar bersaing menunjukkan kebolehannya, kelebihannya dari aspek lahiriah maupun manusiawi, terutama misalnya kefasihan di dalam bicara, memakai gaya retorik Yunani Romawi. Terkenal sekali, khususnya dipakai para filsuf. Nah, kemahiran ini dianggap bisa mengangkat status sosial seseorang. Jadi, kalau Anda bisa debat, memakai gaya retorik, bicara, naik status Anda, hebat. Ya. Kemudian, selain itu ya, yang bermasalah lagi, jemaat di Korintus ini belum dewasa. Mengapa? Karena usul-usul mereka itu rata-rata mereka bukan orang bijak dan terpandang, tapi bodoh, lemah, hina. Singkat kata, kamu tuh orang yang tidak berarti bagi dunia. Ini orang yang hina, itu di dalam surat pertamanya, bab 1 ya. Kemudian, selain bodoh ini, mereka juga belum dewasa dalam iman. Jadi, kata Paulus, kamu belum bisa menerima makanan yang keras, mesti yang lembut-lembut, yang lembek-lembek. Karena imanmu masih lembek. Karena itu, karena lemah, bodoh, belum matang, mudah terpengaruh. Jadi mudah sekali dikuasai oleh iri hati, perselisihan-perselisihan ketika ada rame-rame orang debat ngeblok satu sama lain. Gampang sekali mereka terpengaruh. Kalau ada ajaran baru, wah ini hebat, ikut. Karena ya belum punya pendirian, belum punya pengetahuan iman yang bagus. Akibatnya timbul banyak persoalan, yaitu adanya perbedaan pemahaman iman akan Kristus. Karena pengajar-pengajar itu memberi ajaran beda-beda. Ya, kita lihat sekarang kan masif di dalam dunia media, internet. Ini ngomong gini, ini ngomong gini, yang benar yang mana, bingung. Akibatnya juga yang buruk, inti berita Injil itu bergeser. Karena di ajaran gereja awali, inti berita Injil itu adalah salib. Yesus wafat dan bangkit. Itu intinya. Tapi karena perdebatan orang cari-cari pamor, ceritanya tidak ke sana lagi. Pusat berita Injil itu tidak lagi ke sana. Dan timbullah perpecahan di antara umat. Jadi ada yang mengidolakan Paulus, Kefas, Apolos, dan Injil-Injil lain. Jadi masing-masing mengidolakan tokoh-tokohnya. Mengapa? Karena kalau menjadi anggota golongan rasul tertentu, kalau dia ratingnya tinggi, dianggap lebih unggul. Dia memberi hikmat, pengetahuan kaum. Jadi dia merasa, saya termasuk golongan yang punya status tinggi. Karena guru saya mengikuti orang yang hebat. Akhirnya apa? Menyombongkan diri. Jadi muncul orang sombong. Bukan hanya guru-gurunya yang sombong, tapi pengikutnya juga sombong. Ya, jadi jelas konteksnya seperti itu yang dihadapi oleh Paulus. Nah, kita lihat problemnya ini. Guru-guru palsu ini
Ya kan Paulus menghadapi bukannya umat yang bodoh ini, yang gampang terpengaruh, tapi dia juga menghadapi rasul-rasul palsu yang bermegah. Bermegah atas apa? Asal-usul mereka, saya dari mana, golongan mana, saya orang Farisi. Wah, dia bermegah. Saya mau dari kasta ini apa kek. Ya, dia bermegah atas asal-usulnya. Kemudian tanda-tanda kerasulannya, dia mendapat apa itu, mampu membuat mujizat, apapun. Ya, di situ kalau Anda lihat di 2 Korintus 12 ayat 11, ya, coba lihat 2 Korintus 12 ayat 11, sungguh aku telah menjadi bodoh, namun kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Dia punya tanda-tanda kerasulan yang tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, tanam, mukjizat-mukjizat, kuasa-kuasa. Jadi hebat mereka. Ya, aku tidak kalah sama mereka. Tapi rasul-rasul itu tunjukkan dirinya hebat di situ. Kemudian pengalaman ekstase. Jadi ada orang sampai naik ke, kalau Anda lihat di situ, aku tahu tentang seorang di dalam Kristus 4 tahun lalu. Entah di dalam tubuh dia naik, Allah telah mengetahuinya. Ya, dia katakan aku juga tahu tentang orang itu. Di dalam tubuhnya Allah telah mengetahuinya, diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Nah, aku punya ekstase sudah naik ke surga itu. Nah, kan ada yang ngaku-ngaku kan naik ke surga. Ini di rasul-rasul palsu ini mengagung-agungkan asal-usulnya, tanda-tanda kerasulannya, pengalaman ekstasenya. Wah, ini cukup populer juga di dunia kita ya. Lalu dia puji-puji diri mereka sendiri. Wah, kami hebatnya di mana, jago retoris. Kemudian menilai diri mereka sebagai rasul-rasul yang luar biasa. Kami ini rasul hebat. Gitu. Bahkan, nah ini bukan hanya puji-puji tunjukkan kehebatannya, tapi juga menyerang Paulus. Menyerang Paulus, dia katakan Paulus ini lemah. Berani keras hanya di surat-surat, tapi pengecut kalau berhadapan muka. Kemudian mempertanyakan otoritas Paulus, karena mengingat penampilannya yang lemah, khotbahnya yang kurang bermutu. Diserang Paulus di sini, mengkritik Paulus karena menolak menerima bayaran atas karya pastoralnya itu, jadi tidak mau terima duit. Ada dia pulang, kau pura-pura saja tidak mau terima. Padahal kan itu wajib sebetulnya bagi pembawa firman, dikatakan. Nah, Paulus dikritik terutama kemampuan bicara dia lemah. Dan kesannya tidak ada artinya ngomong apa kan. Dibandingkan dengan rasul-rasul lain yang punya kemampuan retoris yang luar biasa. Selain itu, rupanya Paulus juga punya hambatan fisik dan psikologis yang sering disebut duri dalam daging. Nah ini, jadi serangan kepada Paulus itu keras sekali. Kamu tuh apa? Otoritas gak punya, kemampuan khotbah gak ada. Fisikmu juga gak beres. Entah dia mungkin ada sakit di matanya. Tidak jelas disebut duri dalam daging. Sampai sekarang orang tidak tahu persis apa itu. Apakah karena bentuk badannya kecil atau dia sakit apa. Orang tidak tahu pasti. Lalu bagaimana sikap Paulus ketika menghadapi realitas begitu? Diolok, umatnya bingung, umatnya kacau, guru-guru palsu semakin menggila. Jadi, gimana sekarang Paulus? Haruskah ia bermegah seperti para lawannya bermegah? Itu persoalannya. Agar tidak kalah dalam karya pelayanan, gimana sekarang? Saya diam aja kah? Atau saya lawan mereka, gimana? Boleh enggak saya sekarang bermegah? Karena mereka bermegah dan dapat pengikut. Saya diam-diam dimaki-maki. Dituduh pengecut, dituduh apa ketika saya diam tidak bermegah. Lalu gimana? Apa yang harus saya buat? Nah, ini pemikiran Paulus. Prinsipnya tidak boleh bermegah. Lalu saya harus gimana? Mereka semua bermegah dan saya tidak punya pengikut. Lalu gimana? Jadi nih, sekarang kita lihat prinsip orang Yahudi dulu. Di dalam prinsip orang Yahudi, khususnya di dalam perjanjian lama, orang boleh bermegah asal alasannya benar. Jadi boleh. Alasannya apa? Karena kamu memahami dan mengenal aku. Jadi memahami dan mengenal Allah artinya
menunjukkan Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi, dan karya-karya agungnya itu. Allah yang seperti apa yang kamu paham, yang kamu kenal? Allah yang setia, adil, benar, melakukan karya-karya agung. Jadi ketika kamu katakan mengenal Allah, berarti melakukan kehendaknya, melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi boleh enggak bermegah? Boleh. Asal melakukan kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah dapat menjadi alasan yang sah untuk bermegah. Karena itu tandanya kamu memahami dan mengenal Allah. Boleh. Jadi alasannya ya, melakukan kehendak Allah. Jadi di dalam konsep Yahudi, tidak boleh bermegah kalau itu atas kebijaksanaan sendiri, kekuatan sendiri, atau kekayaan sendiri, itu tidak boleh. Bermegah atas kebijaksanaan saya enggak, bermegah saya kuat, saya hebat enggak, berbuat saya kaya enggak boleh. Mengapa tidak boleh? Kan ini juga karya Tuhan kan, tapi mungkin ini dianggap relatif. Bisa jadi orang mengatakan ini diperoleh secara tidak benar, lalu dia jadi sombong, maka tidak boleh di sini, harus karena melakukan kehendak Allah, baru boleh bermegah. Ini prinsip di dalam tradisi Yahudi. Sekarang, Paulus gimana? Ketika umat yang bersaing mengejar hikmat agar bisa memegahkan diri, diingatkan oleh Paulus akan latar belakang mereka sebagai orang yang tidak terpandang lemah, bodoh di mata dunia. Ya, kamu nih bodoh, lemah, tapi tidak usah rendah diri, nggak apa-apa. Tapi tidak usah memegahkan diri. Cuma kamu boleh bersaing untuk bisa mengejar hikmat. Tapi ingat, apa yang kamu mau banggakan? Nggak perlu rendah diri. Alasannya, dia katakan, jangan kamu rendah diri, saya kadang-kadang tidak bisa bermegah. Ya, kamu lemah, kamu rendah, kamu bodoh. Itu di 1 Kor 1:26. Dia katakan, alasannya, kamu tidak bisa rendah diri karena teologi salib. Apa yang dipandang sebagai kebodohan oleh manusia telah menjadi hikmat Allah. Allah telah memilih dan membuat mereka yang berada dalam Kristus dan membenarkan dan menebus mereka. Jadi mereka yang bodoh bagi dunia telah dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi memang kamu bodoh tapi tidak usah rendah diri. Kamu sudah dipandang di mata Allah telah orang-orang yang berhikmat. Diberi hikmat karena kamu menerima salib. Jadi mereka yang lemah ini dipilih untuk memalukan apa yang kuat. Itu teologi salib itu kuat sekali dalam Paulus. Sekarang, mengapa dia katakan? Iya, advokat model baru itu jenis agar baru. tidak seorang pun memegahkan diri di hadapan Allah. Ini kuncinya, supaya orang tidak memegahkan diri di hadapan Allah. Hukum kenapa? Oh bukan. Ada lempar khusus. Nah ini sekarang Paulus mengingatkan apa yang sudah berkali katakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Alasannya itu memahami dan mengenal Allah tadi. Ini ya di dalam tradisi ini. Jadi saya punya kode. Sekarang Paulus mempersoalkan ini. Namun perlu beberapa koreksi atas alasan Israel bermegah. Dia katakan bermegah dalam Tuhan, termasuk bermegah di dalam apa yang Allah lakukan terhadap Israel. Kan bermegah atas karya-karya Allah. Mereka kadang kita bermegah atas apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Apa? Terutama memilih Israel sebagai umat Allah. Kita boleh bermegah karena Tuhan sudah pilih kita. Di Israel punya kedudukan istimewa di hadapan Tuhan. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anaknya, mereka telah menerima kemuliaan dan seterusnya. Allah itu boleh bermegah atas pilihan Tuhan. Karya besar yang dikerjakan Israel tidak bermegah atas kebijaksanaan, kekuasaan, tapi bermegah karena telah menerima dan melaksanakan Taurat. Dia boleh bermegah atas apa yang Tuhan lakukan. Nah, Paulus katakan, no, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kamu sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan privilege itu. Sorry, kamu tidak bisa lagi bermegah di situ. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Tak bisa.
Orang Yahudi tidak jauh berbeda dengan orang kafir, sama-sama telah berdosa jauh dari kemuliaan Allah. Tidak bisa kamu bermegah atas pilihan itu. Karena itu orang Yahudi tidak punya alasan lagi untuk bermegah. Nah, ini keras Paulus itu ya. Argumentasinya kuat. 2. Peran sentral Taurat telah bergeser. Manusia diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena rahmat melalui penebusan dalam Kristus karena iman. Karena itu apa yang telah dicapai atau dilakukan oleh manusia tidak lagi menjadi alasan untuk bermegah. Sorry, tidak bisa. Apapun yang kamu lakukan, di alasan. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ini dia hantam dulu pandangan Israel bermegah atas panggilan juga atas Taurat. Dia hantam di situ. Nah, sekarang Taurat diganti dengan salib. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Taurat telah digantikan oleh salib sebagai alasan untuk bermegah. Karena dalam saliblah, bukan dalam Taurat, rahmat Allah dinyatakan. Itulah sebabnya mengapa Paulus tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini baru di Galatia. Jadi dia ubah dulu konsep bermegah, tidak lagi di dalam karya-karya pilihan Tuhan terhadap Israel dan Taurat, tetapi di dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu peralihan pertama ya, yang dipakai oleh Paulus. Kita akan beralih nanti ke Korintus juga. Jadi satu-satunya alasan yang sah bagi orang Kristen untuk bermegah adalah dalam Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus, atau lebih tepatnya di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan dalam apa yang telah diperbuat dan dia capai. Mantap kan argumentasinya. Jadi bukan apa yang saya lakukan itu yang membuat saya bisa bermegah. Bermegah dalam Tuhan ini mendapat arti baru. Bermegah dalam apa yang Allah lakukan dalam Kristus melalui hidupnya. Itu. Jadi saya bermegah dalam Tuhan artinya dalam apa yang Allah lakukan di dalam Kristus. Saya bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan lakukan dalam Kristus. Atau bermegah dalam apa yang seorang telah kerjakan atau selesaikan dalam Kristus. Perhatikan ya peralihannya. Jadi bermegah dalam apa yang Allah lakukan dalam Kristus melalui hidupnya. Kalau Kristus lakukan karya-karya besar melalui hidup saya bisa bermegah. Karena saya bermegah di dalam Yesus Kristus. Apa yang Kristus lakukan di dalam hidup saya. Jadi apa yang seorang telah kerjakan tapi dia selesaikan di dalam Kristus. Situ. Nah, sekarang alasan di Korintus tiba-tiba kenapa Paulus menyimpang dari prinsip awal. Katanya dia tidak mau bermegah, lah sekarang kok dia bermegah. Mengapa dia menyimpang? Lawan-lawannya bermegah atas apa yang mereka buat sendiri dan apa yang dibuat orang lain. Tanggapan Paulus tidak mau bermegah melampaui batas tadi, tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain. Ya, mesti ingat tadi ya, ada batasnya. Saya tidak mau orang lain yang buat lalu saya bermegah di sini, tidak. Sebab bukan orang yang memuji diri sendiri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa ia dipuji oleh Tuhan, bukan ia yang memuji dirinya. Jadi roh Allah yang hadir ya. Karena itu sudah sepantasnya Paulus bangga atas apa yang telah diraih dan diselesaikan, karena itu dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan melalui saya. Sebenarnya bisa saja Paulus bermegah atas kuasa yang dikaruniakan kepadanya untuk membangun umat. Bisa. Tapi tidak dilakukan. Karena ia sadar bahwa semua yang dia raih itu bukanlah buah prestasinya, melainkan semata-mata karya Tuhan. Karena itu ia tidak bermegah atasnya, melainkan bermegah hanya di dalam Tuhan. Jadi dalam apa yang Tuhan kerjakan melalui dia.
Bagi Paulus, inilah sikap dasar kriteria seorang rasul sejati. Paulus tidak mau dan tidak berani bermegah atas apa yang dia buat, tetapi atas apa yang Allah lakukan melalui dia. Itu dia ajukan argumentasinya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Nah, ini dia beralih lagi. Kenapa? Karena dia bermegah atas apa yang Tuhan lakukan melalui dia. Ini karya-karya besar Tuhan melalui dia. Karena itu dia bermegah atas kelemahannya. Apa yang dikatakan ini bukan saja kelihatan bodoh, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasarnya dan tradisi bermegah dalam Tuhan sepertinya bertentangan. Karena dia bermegah atas kelemahannya. Kelemahan-kelemahan lalu dia sebut kelemahan-kelemahannya. Kalau Anda lihat di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, itu dia sebut semua kelemahannya di situ ya. Kalau misalnya saya baca di 23D mulai situ ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Bukan seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku menerima cambukan, tiap kali 3 kali aku didera. Itu Anda lihat daftar derita Paulus, kelemahan Paulus. Daftarnya disebut di situ. Betapa menderita lemahnya dia. Dan dia bangga di situ. Jadi Paulus memutarbalikkan alasan untuk bermegah. Kesukaran-kesukaran dan penderitaan yang secara manusiawi sebetulnya tidak pantas dimegahkan, justru dijadikan alasan untuk bermegah. Dia putar gitu. Litani kelemahannya di penjara, didera, disesah, dan sebagainya, diakhiri dengan cerita tentang bagaimana ia diselamatkan dari penangkapan wali negeri di Damsyik melalui sebuah keranjang. Jadi Anda harus baca itu teksnya di 11:32 sampai 33. Jadi setelah dia cerita kelemahannya, dia di penjara, dia didera, di 32-33 di Damsyik, gubernur yang diangkat oleh raja menyuruh Alwan mengawal kota Damsyik untuk menangkap aku. Namun dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah jendela keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jadi cerita tentang kelemahan penderitaan dia ditutup dengan bagaimana dia diselamatkan. Artinya apa? Dia menampilkan paradoks kelemahan Paulus dan keangkuhan lawan-lawannya, dan dia tutup diturunkannya Paulus dibandingkan dengan lawannya yang mengatakan diangkatnya seorang Kristen sampai tingkat ketiga dari surga. Woi, mereka bangga diangkat sampai tingkat, aku bangga diturunkan dari tembok kota. Siapa yang lakukan? Allah. Paulus menyindir lawannya yang memegahkan diri atas kehebatan mereka karena telah menerima penglihatan-penglihatan pewahyuan dari Tuhan. Paulus yang memiliki banyak kelemahan berhasil selamat, sedangkan lawan-lawannya yang memegahkan diri tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini, saya selamat, saya lemah tapi diselamatkan Tuhan. Kamu buat apa? Sudah hebat-hebat bermegah sampai naik ke surga di atas itu. Jadi mengapa Paulus bermegah atas kelemahannya? Kenapa dia bermegah atas kelemahannya? Dia sebetulnya tidak bermaksud bermegah, tapi terpaksa. Kenapa? Karena sikap lawan-lawannya itu yang tidak mengikuti prinsip Yahudi, melainkan prinsip retorik Yunani. Gaya perbandingan, gaya mengecoh umat, ini bermegah karena bodoh, itu dia tidak tahan. Mereka kurang ajar sekali bermegah seperti itu. Persoalannya, bukan mereka mau serang, bukan Paulus mau serang mereka, bukan para lawannya memakai gaya retorik itu, melainkan mental para cara pandang umat di Korintus yang begitu mudah ditarik oleh rasul palsu. Mereka gampang sekali terpikat hanya omongan begitu. Umat terlalu lemah, gampang terpikat guru-guru yang bermegah, yang meminta bayaran, yang memakai gaya retorik. Akibatnya mereka tidak benar-benar menjadi pengikut Yesus yang menderita seperti yang diajarkan Paulus. Nah, gimana sekarang caranya supaya menarik umat itu kembali kepada dia? Ya, dia harus lawan mereka. Kalau dia tidak bermegah, gimana
umat yang lemah ini enggak terus-menerus nanti terbawa dengan guru-guru palsu itu. Jadi bukan guru palsu itu yang pertama dia serang, sebetulnya umat yang lemah ini. Demi umat yang lemah ini, dia bermegah atas kelemahannya. Situ. Jadi Paulus memakai gaya retorik itu untuk membenarkan dirinya, melawan serangan dan penghinaan kepadanya, untuk membungkam lawan-lawannya. Memang ada unsur, tapi terutama apa? Meyakinkan umatnya. Kalau saya tidak begini, umat saya tidak pernah yakin dengan saya. Misalnya membanggakan asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Dia katakan, aku orang Parsi, aku lebih lagi dari golongan Benyamin. Wah, dia gak bermegah atas kuasa yang dimiliki. Semua argumen seperti orang-orang bodoh itu dia bermegah. Dia tunjukkan kehebatan asal-usulnya dan sebagainya sebagai argumen untuk membandingkan dirinya dengan lawannya. Supaya umat ini bisa percaya. Menunjukkan bahwa jika hal itu merupakan alasan penting bagi umat untuk menerima seseorang, maka tidak ada alasan bagi umat untuk menolak dia. Kamu jangan tolak saya. Kalau kamu bodoh begitu, dengan itu kamu terima mereka, ya kamu harus terima saya. Karena saya lebih dari mereka. Ya. Hal ini lebih sebagai argumen melawan orang yang bermegah, ya, daripada bentuk pemegahan diri. Jadi sebenarnya dia bukan mau memegahkan diri, dia mau menyerang orang yang memegahkan diri. Paulus sendiri mengakui bahwa tindakannya itu suatu kebodohan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata firman Allah, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeken bahwa ia boleh bermegah. Ini aku bodoh, ya terpaksa. Mau gimana? Bermegah tingkat rendah, yakni bermegah tingkat duniawi. Ya, ini dia katakan, ini bermegah tingkat kedua. Dia bermegah atas kelemahan, dalam arti bahwa kelemahan itu menunjukkan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi mengapa akhirnya dia bermegah atas kelemahan? Karena di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi jelas, menjadi sempurna. Jadi di situ Paulus bermegah atas kelemahannya. Jadi hal itu bukan untuk mempermalukan lawan-lawannya, melainkan juga menunjukkan ada kuasa Allah. Saya bermegah atas kuasa Allah, bukan atas kehebatan saya. Jadi bukankah tidak ada salahnya jika Paulus bermegah atas kekuatan yang Allah berikan kepadanya di dalam kesukaran, kesulitan yang ia hadapi. Dan kuasa Allah, kekuatan Allah sempurna di dalam kelemahannya. Demikian Paulus bermegah atas kelemahannya hanya dapat dimengerti dalam terang persatuan dengan Kristus yang tersalib dan bangkit. Kasih Kristus yang mengendalikan dia. Seorang murid tidak lebih daripada guru. Ia harus seperti dia. Jadi demikian ya, saya kutip kata-kata Chrysostomus, ya, bagus sekali tentang seorang pengkhotbah. Bagaimana sebaiknya orang berkhotbah? Ada banyak pengajar yang membuat khotbah yang panjang. Jika diberi tepuk tangan yang meriah, mereka amat senang seakan-akan mereka telah memperoleh kerajaan surga. Jika mereka membawakan khotbah dan khotbahnya berakhir dengan ketenangan tanpa tepuk tangan, maka mereka murung, dan kemurungan hampir lebih buruk daripada neraka. Itulah keruntuhan gereja. yakni bahwa engkau tidak mencari atau mau mendengar khotbah yang mengena, yang menyentuh hati, melainkan khotbah yang menyukakan telingamu dengan intonasi dan struktur kalimat yang indah. Kamu pun berkhotbah untuk memuaskan kesukaan dan bukannya mencoba menyentuh, bahkan menyentuh hati mereka. Nah, itulah saya kira peringatan-peringatan kita dewasa ini. Ya, mari kita bermegah atas kelemahan, sebab di dalam kelemahanlah kuasa Allah nampak sempurna. Oke, itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan.